Bekal kedua ekspedisi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Piramida 23. Borobudur itu piramida 23. Urut memahaminya sebagai berikut. Kita perlu ke Bokok melihat batu penggertakan. Batu penggertakan. Siapa yang membanting batu ini di sini? Batu ini dari mana? Balok batu itu ada 19. 19 balok ini kita namakan balok batu aksioma Sulaiman. Karena sama dengan BSM. Bismillahirrahmanirrahim. BSM dari Nabi Sulaiman. Sesungguhnya ia dari Sulaiman dan sesungguhnya dia Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita susun 8 balok lagi. 18 balok lagi. Terjadilah lantai aksioma Sulaiman. Lantai batu aksioma Sulaiman. (19 kali 19) banyak baloknya itu 361 buah. Nah, kalau kita bikin nomor dari 1 di sini sampai 19, kemudian naik 20, 21, terus ke sana, dan terus ke sana. Ya. Balok di pinggirnya ada 72. Nah, di sudut-sudutnya ini ada 19 dan ada 55. Ini matematis sekali. Nah, ternyata di Borobudur 19 dan 55 ini dibuka stupanya. Nah, Anda bisa lihat ya. 19 itu dibuka stupanya. 55 dibuka stupanya. Terbuka. Nah, jadi dia menandai bilangan 19 dan 55. Nah, kalau ini surat Al-Insan, itu ayat 31. Kenapa saya katakan surat Al-Insan? Karena di ayat 19 surat Al-Insan itu ada kata wildan, anak muda. Ya. Anak muda. Ya, Anda bisa lihat sini. Surah Al-Insan itu 31 ayatnya. Nah, 31 kan? Nah, di ayat 19-nya itu ada nama wildan. Nih, 19, 76.
Wildan, anak muda. Jadi di sini ada wildan. Lalu di dalam Al-Quran Ghilman itu cuma satu. Nah, cuma satu, yaitu di ayat 24. Ghilman, Anda boleh lihat. Ghilman itu cuma satu di ayat 24. Nah, Ghilman di ayat 24. Nah, Anda lihat sini, Ghilman nih di ayat 24. Jadi dia mengatakan di sini Ghilman agak tua orangnya memang. Nah, wildan anak muda. Nah, itu kita jumpai di Borobudur memang tamasil yang di sini ini anak muda, dan ini agak tua dia. Nah, ini dia. Ghilman, wildan. Jadi kalau ada ke Borobudur jangan sampai Anda tidak mengenali wildan, tidak mengenali Ghilman. Sini dia, di 19 ini. Kita kan masuk dari timur, dari sana kita masuk. Ya kan? Nah, di sebelah kanan kita ini sih, yang pertama kita temukan adalah wildan. Nah, kemudian kita berjalan ke sini. Nah, kita ketemunya Ghilman ini. Itu Anda harus tahu. Kita membuktikannya dengan Al-Quran. Ghilman itu memang dalam pelajaran agama anak SD itu lebih tua daripada si wildan. Itu perlu Anda ketahui. Ya. Agak tua dia. Dan ini anak muda. Nah, akhirnya mereka mengenaliku juga, kata si Ghilman. Akhirnya mereka mengenaliku juga. Ini matematika. Nggak usah Anda dustakan. Nah, jadi dia bukan sekadar 72, tetapi yang di dalam ini, 3 baris di dalam ini, itu jumlahnya juga 72. Jadi bilangan yang 72 ini masuk di 3 baris ini. Maka itu Arupadatu juga 72 stupa. Nah, ini dia. Anda lihat. Masuk dia. 72 dia. Jadi kalau ditanya mengapa Arupadatu itu 72, ya ini matematikanya ini. Alasan matematikanya itu. Nah, yang menarik itu di lingkaran terluar itu 32 dia. 32. Di lingkaran keduanya 24 dia. Nah, di lingkaran pertamanya dia 16. Nah, presisi benar. Model petak dari Arupadatu. Nggak usah Anda dustakan. Sesungguhnya tiap sesuatu kami ciptakan dia dengan ukuran, dengan karakter ukuran. Jadi bukan sekadar 72 di pinggirnya ini, tapi 72 ini masuk di sini. Itu yang perlu Anda ketahui kalau Anda ekspedisi Borobudur. Kalau Anda tidak boleh naik ke atas, paling tidak Anda sudah tahu ilmu yang di atas itu apa. Mengapa 72? Anda sudah harus tahu. Ini yang saya sebut lantai batu aksioma Sulaiman. Karena dasarnya bilangan 19 di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
lantai batu aksioma Sulaiman. Nah, ini kalau saya potong nih begini nih, ternyata ini 3 nih dan 5. 3 dan 5 ini adalah partisi dari arupa dan rupa. Arupa itu 3 lantai. Rupa datu itu 5 lantai. Ini dia 5 lantai rupa datu, 3 lantai arupa datu. Jadi kalau ditanya mengapa arupa datu 3 lantai? Ada terjawab di sini. Gimana? Di lantai batu aksioma Sulaiman. Dan dengan bilangan rasio, golden ratio ini 3 dan 5 ini golden ratio. Ada di ujung jari kita waktu bersyahadat. Itu yang saya sebut lantai batu aksioma Sulaiman. Jadi kita sampai di lantai batu aksioma Sulaiman. Nah, kalau kita miringkan ya, rebahkan dia supaya bisa dilihat, kita naikkan lantai ini. Nah, lantai pertama dari rupa. Lantai pertama dari rupa ini kita naikkan, kita melihat piramida Sulaiman. Nah, kemudian lantai 2-nya kita naikkan lagi. Lantai 3-nya kita naikkan, lantai 4 kita naikkan, lantai 5 kita naikkan. Ini yang disebut arupa. Nah, kemudian baru rupa. Ini yang disebut rupa, karena 5 rupa. Nah, kemudian kita naikkan arupa. Ya. Arupa, nah 32 dia. 24 dia. 16 ini arupa. Nah, jadi 3 itu arupa, 5 itu rupa. Nah, ini udah 3 dimensi. Bentuk piramida dia. Nah, kemudian utama. Nah, utama. Nah, kemudian di atasnya lagi balok, alif lam mim. Itu dia. Itu dia piramida batu aksioma Sulaiman. Bentuk 3 dimensi dari lantai batu aksioma Sulaiman. 3 dimensi seperti itu. Kita sebut piramida 19 ini, karena di bawah ini 19. Nah, pertanyaannya kan, mengapa Kamadhatu itu 2 lantai? Itu pertanyaannya. Kamadhatu itu kan 2 lantai di bawah. Nah, jawabnya kalau piramida batu Sulaiman ditambah 2 lantai lagi dari bawahnya ini. Nah, begini dia. Terjadilah piramida 23. Dia menjadi piramida 23 karena 23 balok di bawah ini. 23 kali 23 dia. Ini kan 19. Kan ditambah 2 dia kan. 21 dia, tambah 2, 23 dia. Borobudur itu ya ini dia. Piramida 23 ini kalau ditutup dengan balok semestanya, seperti ini dia, ia menjadi balok besar 23 kali 23 kali 12. Nah, ditutup tuh. 23 kali 23 kali 12. Nah, bilangan ini adalah 6348. Nah, Anda carilah ke ujung dunia, bilangan 6348 ini tidak akan Anda temukan kecuali di sini. Ini dia, 6348 bersama basmalah pembuka. Nah, ini yang kita sebut balok Al-Quran. Jadi Borobudur itu di dalam balok Al-Quran. Atau master plat. Atau Zabur Awalun. Lempengan yang pertama. Nah,
Nah, ini ayatnya. Sesungguhnya dia Al-Quran itu sungguh ada di dalam lempengan yang pertama. Kalau dulu dibilang kitab-kitab orang dahulu, Zabur itu lempengan. Lempengan yang pertama itu yaitu dia. Tuh. Jadi balok Al-Quran ini kalau dipisahkan, diangkat dia, jadilah piramida 23. Itulah dia piramida. Itulah Borobudur. Itu perlu Anda pahami, model matematis dari Borobudur. Kalau Anda ingin ekspedisi ke Borobudur, model matematis dari Borobudur, piramida 23. Di atasnya piramida batu Aksuma Sulaiman alaihissalam. Jadi terjawab mengapa kamar itu 2 lantai. Itu bekal ekspedisi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman yang kedua, piramida 23.